Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereview kembali mengenai perpindahan kalor secara ringkas yang mungkin sudah kalian dapatkan di bangku SMA. Baik, langsung saja. Sampai saat ini kita mengenal 3 macam mekanisme perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ketiga mekanisme ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Konduksi memerlukan medium, dan mediumnya tidak berpindah. Yang kedua, konveksi membutuhkan medium, tapi mediumnya berpindah. Sedangkan radiasi, perpindahan kalornya tidak membutuhkan medium. Tidak ada medium. Nah, saya akan menunjukkan sebuah gambar yang menunjukkan ketiga mekanisme perpindahan kalor ini pada dalam suatu proses. Ya, ini gambarnya. Dalam gambar ini kita melihat seorang sedang memasak air, mendidihkan air dalam sebuah panci. Dalam gambar ini terlihat bahwa ketiga mekanisme perpindahan kalor terjadi. Pertama adalah konduksi dari sini ke sini. Dari sini ke sini terjadi konduksi. Kita lihat bahwa gagang panci ini merupakan mediumnya, tapi gagang panci tidak berpindah molekul-molekulnya. Tapi ada perpindahan kalor di sini. Ada aliran kalor mengalir dari sini ke sini. Yang kedua, konveksi terjadi antara permukaan panci yang di bawah ini dengan air di atasnya. Kita lihat di sini terjadi perpindahan molekul air dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah. Kenapa? Karena ada gaya buoyancy. Jadi air yang lebih panas itu di bawah. Jadi molekul yang lebih panas biasanya memiliki density yang lebih ringan, lebih kecil, sehingga dia mempunyai gaya apung ke atas. Nanti kita bahas lebih detail di chapter ini. Kemudian yang ketiga, radiasi. Radiasi yang dipancarkan oleh api dari sini ke segala arah. Nah, untuk menghitung berapa laju aliran kalor dari ketiga mekanisme ini, kita membutuhkan model matematis. Kita bahas yang konduksi dulu. Konduksi besarnya aliran kalor karena konduksi itu Q sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi dengan L. Dengan K itu konduktivitas termal, A itu adalah luas penampang permukaan yang normalnya adalah sejalan dengan arah aliran kalor, delta T adalah perbedaan temperatur, dan L adalah panjang. Ini persamaan untuk menghitung besarnya aliran kalor karena konduksi. Yang kedua adalah karena konveksi. Berapa besarnya? Q konveksi itu sama dengan H dikali A dikali dengan delta T-nya. Dengan H adalah koefisien konveksinya dalam satuan watt per meter persegi Kelvin, A adalah luas penampangnya dalam satuan meter persegi, dan delta T adalah perbedaan temperatur. Kalau kita lihat di sini misalnya pada saat masak air ada perbedaan temperatur antara air ini dengan permukaan panci yang di bawah. Kalau yang konduksi di sini bedanya adalah temperatur yang di sini dengan dekat yang di ujung sininya. Oke, dan ini untuk konveksi ini persamaannya. Bagaimana dengan radiasi? Dengan radiasi, saya tulis di sini ya, radiasi yaitu Q-nya sama dengan konstansa Boltzmann dikali dengan emisivitasnya dikali dengan luas permukaannya dikali dengan absolut temperatur pangkat 4. Ini untuk radiasi.
dengan sigma adalah konstanta Stefan, yaitu 5,67 kali 10 pangkat 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4, kemudian epsilon adalah emisivitas bahan, A adalah luas permukaan, dan T adalah temperatur halus dalam Kelvin. Satu hal yang mungkin saya perlu tekankan di sini, kita ada delta T di sini, delta T di sini hanya T gitu. Kemudian kalau delta T dalam derajat Celcius dan dalam Kelvin adalah sama besarnya karena dia delta bukan temperatur absolut. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita coba kerjakan masing-masing contoh soal untuk konduksi, konveksi, dan radiasi di bawah ini. Oke. Nah, ini ada sebuah contoh soal konduksi, yaitu sebuah batang logam berbentuk balok dengan luas penampang 5 cm persegi dan panjang 10 cm, terbuat dari stainless steel yang memiliki konduktivitas termal sebesar 16 watt per meter Kelvin. Salah satu ujungnya bertemperatur 70 derajat Celcius dan ujung lainnya bertemperatur 40 derajat Celcius. Yang ditanya berapa laju perpindahan panasnya. Untuk mengerjakan soal ini, maka kita tinggal masukkan rumusnya, yaitu Q sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi dengan L. K-nya kita tahu, yaitu konduktivitas termal, yaitu 16 dikali luas permukaannya 5 cm persegi. Kita harus rubah menjadi meter persegi, yaitu 5 dikali 10 pangkat minus 4 dikali dengan delta T-nya, yaitu 70 dikurangi 40 dibagi dengan L-nya. L-nya adalah 10 cm atau 0,1 meter. Sehingga kalau kita hitung di sini dapatnya jawabannya adalah yaitu 2,4 watt. Oke. Nah, contoh kedua adalah contoh soal konveksi. Ini contoh soalnya. Cangkir kopi bertemperatur 70 derajat Celcius diletakkan di ruangan yang temperaturnya 25 derajat Celcius. Luas permukaannya 15 cm persegi. Koefisien konveksi alami cangkir kopi tersebut adalah 4 watt per meter persegi Kelvin. Yang ditanya berapa laju perpindahan kalornya. Ini juga sama, kita tinggal masukkan rumusnya. Q sama dengan H dikali A dikali delta T. H-nya adalah 4 dikali A, A-nya 15 cm persegi, yaitu 15 kita rubah menjadi meter persegi. Dan delta T-nya adalah perbedaan temperatur antara kopi dengan temperatur ruangan, yaitu 70 dikurangin 25. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 0,27 watt atau W aja. Nah, soal yang terakhir yang akan kita bahas adalah soal radiasi. Ini contoh soalnya. Berapa laju radiasi yang dihasilkan oleh plat 1 meter persegi yang bertemperatur 1000 Kelvin? Kita asumsikan emisivitas platnya adalah 0,8. Untuk mengerjakannya sama, kita tinggal masukkan rumusnya, yaitu Q sama dengan konstanta Stefan Boltzmann dikali E dikali A dikali T pangkat 4. Maka kita bisa masukkan angkanya 5,67 kali 10 pangkat minus 8 dikali 0,8 dikali 1 meter persegi dikali dengan 1000 Kelvin pangkat 4. Kalau kita hitung menjadi hasilnya adalah 45,360 watt. Oke. Nah, sedemikian video singkat mengenai review perpindahan kalor. Nanti kita akan bahas insya Allah lebih detail masing-masing dari ketiga mekanisme perpindahan kalor ini di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.